Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deki. Video kali ini saya akan melakukan pengecekan mesin es maker dengan merek Scootman yang berada di sebuah kafe di daerah Bandung. Jadi masalahnya pada mesin ini tidak dapat memproduksi es dengan maksimal dan selalu muncul kode error 1 di bagian display modulnya. Oke teman-teman, bisa dilihat mesinnya. Jadi sebelumnya saya menanyakan kepada pemilik KP tersebut apakah pernah melakukan perbaikan atau terakhir pernah diperbaiki, dan beliau menjawab sudah pernah diservis sebelumnya dengan indikasi low press atau kurang freon, yaitu mereka melakukan pengisian freon kurang lebih terhitung hingga sekarang 6 bulanan, dan sekarang mengalami masalah lagi seperti itu. Nah, ini hasil produksi esnya, jadi hanya sedikit. Tapi sebelumnya saya harus melakukan analisa dahulu apakah masalahnya dari kompresor, sumbatan, atau kebocoran, atau masalah di bagian ekspansi. Ini untuk ampernya 4,2 ampere, dan bisa teman-teman lihat kondisi mesinnya. Mungkin harus agak sedikit di cleaning di bagian kondensornya. Dan ini kode app menunjukkan running pada mesin, jadi sedang bekerja. Nah, ini untuk low pressnya di angka 20 PSI dengan menggunakan freon R404, bisa dilihat ya. Kompresor ini saya lihat menggunakan tipe Embraco ya, kurang lebih kapasitasnya 1 PKA. Perlu teman-teman tahu, jadi untuk mesin ini cara kerjanya untuk membuat es di dalamnya yaitu memiliki gearbox bahan logam yang sudah terpasang di bagian instalasi pipa EPAB dalam satu box yang berbentuk silinder, dengan masing-masing memiliki lubang diameter ya kurang lebih 5 mili lah, dengan menggunakan motor. Jadi di saat mesin running air masuk ke bagian water level, lalu masuk ke bagian gearbox, dan di dalamnya terjadi proses pendinginan hingga merata hingga membentuk butiran es. Setelah pendinginan tersebut sudah merata, disinilah fungsi motor penggerak pada gearbox yang mengeluarkan es beku juga pada gaya dorong dari bawah hingga atas, sehingga setelah muncul es kurang lebih 1,5 sampai 2 cm ada roda putar yang berfungsi untuk mengikis es tersebut, dan begitulah berulang-ulang sampai penuh di bagian kabin bawah. Lalu apakah mesin terus menyala? Nah, disitulah tentu tidak. Jadi setelah es sudah penuh dan menggunung lah ibaratnya, di bagian atas disitulah terpasang sensor full es yang memprotek ke bagian kompresor langsung hingga mesin otomatis off atau mati. Nah, begitulah ya teman-teman, ini agak sedikit cerita dulu biar teman-teman tahu. Oke teman-teman, lanjut. Nah, bisa teman-teman lihat gearboxnya seperti ini. Maksud saya yang tadi saya bicarakan, jadi kondisinya sekarang esnya tidak jadi, adapun jadi durasi yang agak lama. Dari jadinya pun durasinya agak lama dan hasilnya pun sedikit. Untuk roda putarnya bisa teman-teman lihat, dia berfungsi untuk mengikis atau memotong esnya, bisa teman-teman lihat. Ini
bisa kita analisa dulu di mana letak permasalahan pada mesin ini. Nah, seperti ini. Dia berputar terus menerus. Di bagian S-nya jika sudah muncul keluar dia langsung mengikis. Nah, ini teman-teman kode errornya error 1, menunjukkan angka 1 untuk keterangannya di sini no S dan perlu di shutdown. Jadi kita harus mematikannya dan menghidupkannya kembali. Begitu secara terus menerus berulang-ulang. Mungkin ya saya perlu pengecekan secara detail karena mesin ini lumayan sensitif lah. Jadi kemungkinan video ini durasinya agak lama dan nanti insya Allah saya akan share juga di mana letak kerusakannya sampai menunjukkan kondisi mesinnya normal. Bisa teman-teman lihat ini untuk kode nolnya. Untuk kode 0 di sini menunjukkan keterangan kondisi mesin off. Bisa teman-teman lihat, saya matikan dulu dan saya melakukan pengecekan dulu apakah ada kebocoran di bagian ventil high fresh sama low freshnya. Ini bagian bawahnya low ya, bagian atasnya high fresh ya, bisa dicek lah. Jadi kalau dilihat dari pressure-nya menunjukkan 20 PSI. Untuk R404 ini saya rasa cukup standar. Ini mungkin seharusnya sistem pendinginnya berjalan normal, tapi ya untuk meyakinkannya lagi kita ya perlu melakukan penahan bahan freon kurang lebih 30 PSI lah dan melihat perubahan pada pipa evapnya. Tapi teman-teman perlu saya ingatkan, ini ada resikonya juga. Biasanya terjadi pada kompresor yang mengakibatkan overheat dan mungkin usianya pun tidak akan lama ya. Mengapa saya lakukan seperti ini ya, guna melihat sirkulasi freon di dalam pipa evap apakah terjadi sumbatan atau mungkin ya bisa jadi tekanan kompresornya yang sudah lemah. Jadi intinya jika saat ditambah freon menjadi 30 PSI kondisinya normal, maka ada indikasi mesin terjadi sumbatan. Karena biasanya untuk tipe R404 ini jika nilai tekanannya 30 sampai 40 PSI itu sudah masuk pada suhu chiller. Dengan suhu kondensor pun ya lumayan panas. Dan untuk suhu freezer standarnya 18 sampai 22 PSI masih normal. Bisa saya katakan juga tidak menjadi patokan. Jadi tergantung kondisi mesinnya juga ya teman-teman. Ya mungkin bisa kita pakai feeling juga ya, feeling insting gitu. Oke teman-teman, video ini saya akhiri dulu. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Mungkin saya akan upload kembali video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para bidang teknik pendingin. Saya Deki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give you my heart.